Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 31. Man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Siapa saja orang yang termasuk dalam cakupan dalil tentang perintah dan larangan. Alladzi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwa al-mukallafu. Orang yang termasuk dalam cakupan dalil, perintah dan larangan adalah orang yang disebut dengan al-mukallaf. Al-mukallaf secara bahasa artinya orang yang terkena beban. Maksudnya orang yang terkena beban syariat. Wa huwal balighu al-aqilu. Yaitu orang yang sudah mencapai usia baligh dan dia berakal. Ini definisi mukallaf. Mukallaf itu al-baligh al-aqil. Baligh dan berakal. Fa kharaja bi qaulina al-balighu as-saghir. Maka dalam definisi di atas, dalam perkataan al-baligh tidak termasuk di dalamnya as-saghir, anak yang masih kecil, yang belum baligh. Fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan litaklifil balighi. Maka anak kecil yang belum baligh tidak dibebani dengan perintah dan larangan sebagaimana beban yang dikenakan kepada orang yang baligh. Walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyizi. Namun anak kecil itu tetap diperintahkan untuk melakukan ibadah setelah usia tamyiz. Tamrinan lahu ala ta'ati, sebagai bentuk latihan bagi dia untuk melakukan ketaatan. Tamyiz secara bahasa artinya mampu membedakan. Maksudnya dia mampu untuk membedakan mana yang baik untuknya dan mana yang buruk. Dan batasan usia tamyiz adalah hina yafhamul khitab. Ketika seorang anak itu sudah memahami perkataan orang lain dengan baik. Ketika dia sudah memahami perkataan orang lain yang mengajak dia bicara dengan baik, maka anak ini sudah dikatakan tamyiz atau mumayyiz. Nah, ketika dia sudah mumayyiz, maka tetap diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah bukan karena wajib namun karena sebagai latihan. Wa yumna'u minal ma'asi. Dan dia tetap dilarang untuk melakukan maksiat liya'tadal kaffu anhu, agar dia bisa terbiasa untuk menahan diri dari maksiat, untuk menjauhkan diri dari maksiat nanti ketika sudah baligh. Wa kharaja bi qaulina al-aqilu al-majnunu. Dan dalam definisi di atas, dalam perkataan al-aqilu, orang yang berakal, maka tidak termasuk di dalamnya al-majnunu, orang yang gila. Fala yukallafu bil amri wan nahyi. Orang yang gila tidak dikenai beban berupa perintah dan larangan. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsadun. Namun, orang yang gila itu dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang mengandung kezaliman kepada orang lain atau bisa melakukan pengrusakan. Jadi orang gila dilarang untuk melakukan perkara-perkara bukan karena dia nanti berdosa kalau melakukannya, tapi untuk mencegah kerusakan yang mungkin akan dia hasilkan. Walau fa'ala al-ma'mura bihi lam yasihha minhu al-fi'lu. Andaikan orang gila melakukan perkara yang diperintahkan oleh syariat, maka perbuatannya itu tidak sah. Li'adami qasdil imtithali minhu. Karena orang gila tentunya adamul qasdi, dia tidak punya niat dalam melakukan perbuatan tersebut untuk melakukan ketaatan. Dia tidak punya niat untuk melakukan ketaatan. Tapi spontanitas saja sebagai orang yang hilang akal, orang yang gila. Maka tidak sah. Karena innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Niat adalah syarat sah semua amalan. Wala yaridu ala hadha ijabuz zakati wal huquq al maliyatu
fi malis saghiri wal majnuni. Dan kaidah ini tidak berlaku pada kewajiban zakat dan hak-hak harta. Itu maksudnya dalam harta anak kecil dan juga harta orang gila. Lianna ijabah hadhihi marbutun bi asbabin muayyanatin. Karena kewajiban zakat dan juga hak-hak harta itu terkait dengan sebab-sebab tertentu. Mata wujidat thabatal hukmu. Ketika sebab-sebab tertentu itu ada, maka ada hukumnya. Fahiya mandurun fiha ila sababi la ila al-fa'ili. Maka yang dilihat itu adalah sebabnya, bukan orangnya, bukan pelakunya. Maksudnya seperti zakat mal. Kalau orang gila atau anak kecil itu punya harta, dan hartanya sudah mencapai nisab, maka mereka tetap wajib bayar zakat. Karena sebab adanya kewajiban zakat adalah nisab. Ketika hartanya mencapai nisab, maka bayar zakat, siapapun orangnya. Apakah dia gila atau tidak, apakah dia anak kecil atau dewasa. Sehingga anak kecil dan juga orang gila, tetap dia bayar zakat, jika dia punya harta dan hartanya sudah mencapai nisab. Wa taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffari. Dan pembebanan syariat berupa perintah dan larangan itu mencakup kaum muslimin dan juga orang-orang kafir. Artinya orang kafir juga terkena perintah dan larangan syariat. Lakinnal kafira la yasihu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Namun untuk orang kafir, maka tidak sah amalan-amalan mereka ketika mereka melakukan perintah-perintah syariat dalam keadaan masih kafir. Artinya orang kafir juga sebetulnya terkena beban untuk sholat. Namun kalau dia sholat dalam keadaan masih kafir, belum masuk Islam, sholatnya tidak sah. Orang kafir juga terkena beban untuk menutup aurat. Namun kalau dia menutup auratnya dalam keadaan kafir, tidak diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, maka menutup auratnya tidak berpahala, dan seterusnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah Ta'ala katakan, tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka, kecuali karena mereka masih kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 54. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu terkena beban untuk memberi nafkah juga kepada keluarganya. Namun Allah tidak terima amalan tersebut, amalan kebaikan tersebut, yaitu memberi nafkah, karena mereka masih kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wala yu'maru biqada'ihi idza aslama. Dan orang kafir, walaupun memang mereka terkena beban syariat, misalnya untuk sholat, puasa, dan lain-lain, dan andaikan mereka tidak melaksanakannya, maka la yu'maru biqada'ihi. Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadanya idza aslama, kalau mereka masuk Islam. Jadi andaikan orang kafir masuk Islam umur 25 tahun. Sejak balik usia 15 tahun sampai 25 tahun dia enggak sholat. Ketika umur 25 tahun dia masuk Islam, maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadha 10 tahun sholatnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, bahwasanya andaikan mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka akan diampuni bagi mereka apa-apa yang telah berlalu. Surat Al-Anfal ayat 38. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka lalai dari kewajiban-kewajiban mereka atau mereka melakukan maksiat selama mereka masih kafir, kemudian setelah itu dia masuk Islam, maka diampuni semua kesalahan tersebut dan tidak perlu mengqadha lagi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As. Amma alimta ya Amru anna al-Islama yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwasanya Islam itu
menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Artinya ketika seseorang masuk Islam, maka semua kesalahannya sebelum dia masuk Islam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'alal kufri. Namun orang kafir, mereka akan dihukum ketika meninggalkan perintah syariat atau melakukan larangan syariat seperti tidak sholat, tidak puasa, tidak nutup aurat. Mereka akan dihukum kalau mereka mati di atas kekufuran, belum masuk Islam. Liqaulihi ta'ala an jawabil mujrimina idza su'ilu. Allah mengabarkan tentang jawaban orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bermaksiat. Ketika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu tidak mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Artinya kami tidak bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami ikut bicara bersama orang-orang yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Perhatikan, di ayat yang ke-46, orang-orang mujrimin mengatakan kami adalah orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan kiamat. Dan tidak ada orang yang mendustakan hari kiamat kecuali orang kafir. Berarti bicara ini adalah orang kafir. Namun ketika mereka tidak sholat, tidak bayar zakat, dan mereka melakukan kemaksiatan berupa ngobrol, berbicara dengan orang-orang yang batil, orang-orang sesat, Allah hukum mereka dengan dimasukkan ke neraka Saqar. Hatta atanal yaqin. Dan mereka mengatakan kami terus demikian sampai akhirnya datang kepada kami kematian. Berarti orang ini mati dalam keadaan kafir. Dan sebelumnya ketika masih hidup, dia tidak sholat, dia tidak bayar zakat, dia melakukan maksiat. Makanya seperti inilah yang akan Allah hukum. Ketika dia tidak melakukan perintah dan tidak meninggalkan larangan. Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Maka ayat-ayat ini juga dalil yang kuat bahwasanya orang-orang kafir juga terkena beban syariat. Maka nggak boleh menjual baju yang membuka aurat walaupun kepada orang kafir. Karena orang kafir juga terkena beban syariat untuk menutup aurat. Tidak boleh menjual makanan di bulan Ramadan kepada orang kafir. Karena orang kafir juga terkena beban untuk puasa sebetulnya. Tidak boleh menjual khamar kepada orang kafir. Karena orang kafir juga terkena larangan untuk minum khamar. Nggak boleh jual babi kepada orang kafir. Karena mereka juga terkena larangan untuk makan babi dan seterusnya. Ya, ini bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.